Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran ekonomi. Nah, hari ini kita masih mempelajari mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, tetapi lebih berfokus pada sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia. Nah, semoga kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Jangan lupa simak videonya sampai akhir. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan dicapai pada video kali ini, yaitu menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, setelah kegiatan pembelajaran kali ini, kalian semua diharapkan dapat menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia, menganalisis sistem perekonomian Indonesia, dan kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia dengan kritis, kreatif, komunikatif, jujur, dan tentunya bertanggung jawab. Sekarang coba kalian amati bagan yang ada di layar kalian masing-masing. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya perkembangan sistem ekonomi di Indonesia? Ya, setiap negara tentunya akan mengalami perkembangan sistem ekonomi yang ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi yang terjadi di negaranya. Dan saat ini, Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, yang berarti kegiatan ekonomi ini dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan juga pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang atau golongan tertentu. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka kelima sila tersebut memiliki peran yang besar dalam sistem ekonomi ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bahas bersama-sama yuk mengenai peran sila-sila tersebut. Nah, sila yang pertama yaitu mengenai nilai-nilai ketuhanan. Dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan juga etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Sila yang kedua yaitu mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Nah, dalam kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan juga fasilitas yang sesuai dengan tingkat kerja, tanggung jawab, dan juga risiko yang diberikan oleh perusahaan. Lalu untuk sila yang ketiga yaitu mengenai nilai kesatuan. Maksudnya, seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi akan berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku, sekaligus bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Kemudian untuk sila yang keempat yaitu mengenai nilai musyawarah atau demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Nah, dengan nilai-nilai ini, segala masalah dapat diselesaikan dan juga diputuskan dengan lebih bijaksana. Dan sila yang terakhir yaitu sila kelima mengenai nilai-nilai keadilan. Seluruh sumber daya ekonomi yang ada akan dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik. Produk yang dihasilkan pun juga bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Setiap sistem ekonomi memiliki ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk sistem demokrasi ekonomi Pancasila ini memiliki ciri-ciri yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 33 yang telah diamandemen. Nah, ciri-ciri tersebut yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dua, cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selain ciri-ciri yang telah dibahas tadi, masih ada ciri-ciri penting yang lain, yaitu negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Kemudian, masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan juga diawasi oleh masyarakat. Adapun kelemahan-kelemahan dalam sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindarkan diantaranya, yang pertama, yaitu sistem free fact liberalisme, yaitu sistem yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan juga bangsa lain. Kemudian yang kedua, yaitu sistem etatisme, yaitu negara serta aparatur ekonomi yang bersifat dominan, mendesak, serta mematikan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu adanya monopoli, yaitu pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok saja. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai penerapan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi Pancasila di Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu adanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Yang kedua, adanya koperasi. Kehadiran koperasi adalah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, yang ketiga yaitu adanya badan usaha milik swasta atau BUMS. Selain adanya BUMN dan koperasi, negara juga mengakui kepemilikan individu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berusaha dengan adanya BUMS. Dan yang terakhir yaitu adanya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia. Nah, ternyata tidak terasa ya kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Yuk sama-sama kita simpulkan. Nah, dari cukup banyak hal yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Kesimpulan yang kedua yaitu sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang telah diamandemen. Dan yang ketiga, adapun kelemahan dalam sistem demokrasi ekonomi Pancasila yang harus dihindarkan adalah sistem free fact liberalisme, kemudian sistem etatisme, dan juga monopoli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lelah untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.